Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang kurir narkoba di Kabupaten Serdang Bedagai ditangkap polisi, tersangka sembunyikan barang bukti ke dalam roti. Di Pematang Siantar, truk muatan karton menghantam truk muatan material bangunan. Presiden Joko Widodo meresmikan ruas tol seksi Indrapura 50 dan seksi tebing tinggi Indrapura yang merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera. Kita ke informasi selanjutnya. Kabar duka, Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting meninggal pada Rabu lalu. Politisi PDIP itu sempat pingsan di kantor, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Siloam, Medan. Almarhum meninggal pada usia 64 tahun. Jenazah Baskami Ginting disemayamkan di rumah duka kawasan Komplek Taman Setiabudi, Indah. Ratusan pelayat berdatangan setelah jenazah dibawa ke rumah duka. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli serta Jarod Saiful Hidayat tampak datang melayat. Baskami Ginting terpilih sebagai Ketua DPRD Sumatera Utara periode 2019-2024, daerah pemilihan Medan. Ia kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif pada 14 Februari mendatang. Sebelumnya pada 2010 lalu, Baskami juga pernah mencalonkan diri sebagai calon wali kota Binjai, namun gagal menjadi pemenang pilkada. Seorang yang konsisten dalam perjuangan, seorang yang militan sebagai kader partai. Maka saya tadi sebelum datang kemari telepon Pak Sekjen, Mas Hasto, menyampaikan kabar duka ini. Pak Sekjen mengatakan kita kehilangan seorang kader yang terbaik di Sumatera Utara. Baskami ditemukan tidak sadarkan diri di ruang kerjanya, kantor DPRD Sumatera Utara. Almarhum sempat dibawa ke Rumah Sakit Siloam, namun Baskami dinyatakan meninggal. Almarhum meninggalkan seorang istri dan seorang anak. Tuti Alewelubis melaporkan dari Kota Medan. Presiden Joko Widodo meresmikan ruas tol seksi Indrapura 50 dan seksi tebing tinggi Indrapura yang merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera. Usai meresmikan tol, Jokowi juga bertemu ribuan nasabah Permodalan Nasional Madani Mekar di Kabupaten Batubara. Peresmian digelar di gerbang tol 50 Kecamatan 50 Kabupaten Batubara pada Rabu lalu. Presiden Joko Widodo menyebutkan keberadaan ruas tol ini akan meningkatkan konektivitas kawasan pariwisata di Danau Toba dan meningkatkan kecepatan logistik ke Pelabuhan Kuala Tanjung dan kawasan ekonomi khusus Seimangke. Tol seksi Indrapura 50 sepanjang 15,6 km dan seksi tebing tinggi Indrapura sepanjang 20,4 km ini dibangun PT Hutama Karya dan anak perusahaan PT Hutama Marga Waskita setelah mulai dioperasikan sejak 10 November 2023 lalu dengan tarif gratis. Dengan pembangunan jalan tol ini akan semakin banyak investasi, akan semakin banyak investor yang datang untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada di Provinsi Sumatera Utara, juga meningkatkan kunjungan wisata ke destinasi super prioritas di Danau Toba dan sekitarnya, serta mengefisienkan biaya logistik ke Pelabuhan Kuala Tanjung dan KEK Semangke. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan kita harapkan dengan jalan tol ini akan terjadi peningkatan daya saing daerah, mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru. Usai meresmikan jalan tol seksi tebing tinggi Indrapura 50, Presiden Joko Widodo menemui ribuan nasabah Permodalan Nasional Madani atau PNM Mekar di lapangan 50 Kabupaten Batubara. Presiden Jokowi menyebutkan jumlah nasabah PNM Mekar terus bertambah seiring dengan jumlah bantuan dari pemerintah. Jokowi juga menceritakan bagaimana pertama kali merintis usahanya hingga akhirnya berhasil menjadi produk ekspor. Tanggal waktu yang sudah ditentukan untuk
mencicil apa yang sudah menjadi komitmen. Dan saya senang di PNM Mekar itu kredit macetnya hanya 0,5, kecil sekali. Ada 2 nasabah yang dipilih oleh Presiden Jokowi, masing-masing mendapatkan 1 unit sepeda. Keduanya diberi tantangan mengucapkan isi Pancasila. Dalam pertemuan ini diundang lebih kurang 4.500 nasabah. Mereka berasal dari Kabupaten Batubara, Tebing Tinggi, dan Serdang Bedagai. Utia Lewi Lubis melaporkan dari Batubara. Menjelang perayaan Imlek, komunitas Tionghoa Indonesia menggelar pertunjukan barongsai dan permainan batu goncang. Selain pertunjukan, juga dilakukan sosialisasi agar warga tidak golput pada Pilpres 14 Februari. Pertunjukan barongsai digelar komunitas Tionghoa Indonesia di Desa Batangkuis Pekan, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Selain menyambut Tahun Baru Imlek, komunitas Tionghoa ini juga menyuarakan kepada warga agar tidak golput pada gelaran pemilihan umum 14 Februari 2024 mendatang. Setelah pertunjukan barongsai, kegiatan dilanjutkan dengan permainan batu goncang. Ada berbagai macam hadiah yang telah disiapkan panitia seperti sepeda listrik, TV, kulkas, dan tempat tidur. Warga pun terlihat senang mengikuti kegiatan ini, baik warga Tionghoa maupun non-Tionghoa, berkumpul menjadi satu sebagai lambang persatuan dan kesatuan antara suku dan budaya di Indonesia. Kegiatan ini dimaksudkan menyatukan warga Tionghoa dan non-Tionghoa untuk mengajak mereka agar tidak golput dan datang ke TPS pada gelaran pemilu 14 Februari nanti. Kita mengadakan acara batu goncang buat masyarakat, khususnya Kecamatan Batangkuis yang meliputi 11 desa. Jadi sekaligus kita mendeklarasikan Prabowo Gibran untuk Pilpres nanti agar tidak untuk masyarakat itu tidak golput dan datang ke TPS untuk memberikan suaranya. Oke, rangkaian kegiatan dari awal tadi apa aja kok? Kegiatannya tadi ada atraksi barongsai dan ada hiburan juga, dan yang terakhir batu goncang. Diharapkan warga bisa semakin kompak dan tidak golput, serta tidak terjadi perpecahan meski berbeda pilihan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Di penghujung jumpa kita, kami sampaikan kembali berita utama hari ini. Niat mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 110 gram ke salah satu bandar narkoba, seorang kurir di Kabupaten Serdang Bedagai ditangkap polisi. Tersangka menyembunyikan barang bukti dalam sebuah roti. Soeman kini harus meringkuk di balik jeruji besi akibat tertangkap tangan membawa narkoba jenis sabu-sabu seberat 110 gram di Jalan Umum Kampung Merdeka, Kelurahan Mekar, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Pengungkapan berawal dari laporan masyarakat kepada petugas Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai. Saat diperiksa, petugas sempat merasa kesulitan karena tidak menemukan barang bukti dari tersangka. Namun, ketika kembali dilakukan penggeledahan, petugas menemukan narkoba jenis sabu-sabu di dalam roti yang kemudian dibungkus dengan plastik. Tersangka mengaku bahwa barang bukti tersebut akan ia antarkan ke salah satu bandar narkoba berinisial A di Kecamatan Dolok Masihul dengan upah Rp200.000. Awalnya kami sedikit was-was karena pada saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti, namun pada saat kami geledah barang bawaannya, tepatnya di dalam sebuah roti. Di dalam roti itu sudah didesain, dilubangi, kemudian di dalamnya ada satu bungkusan yang diduga berisi sabu. Tersangka sudah 2 kali mengantar sabu-sabu kepada bandar berinisial A ini yang hingga saat ini masih dalam pengejaran polisi. Atas perbuatannya, polisi pun mengancam pelaku dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai.
Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Adisa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.